Yusi, mumpung bawa gitar. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat Tuhan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat Tuhan dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, percaya Tuhan setia. Sungguh ajaib Tuhan, Allah yang dahsyat, yang jaga kehidupan kami. Saat ini kami berkumpul melalui Zoom ini Tuhan. Kami tahu ini bukan satu kebetulan, tapi kami percaya ini ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan pertemuan yang indah ini Tuhan. Walaupun melalui Zoom, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir Tuhan di dalam acara ini Tuhan. Walaupun kami mungkin terpisah oleh jarak, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama kami Tuhan. Baik kami yang ada di Jawa, yang ada hamba-Mu yang ada di Kalimantan, yang ada di luar negeri dan dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, atau mungkin sedang dalam persiapan untuk mengikuti acara ini Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan acara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Koyo yo teman-teman lah maksudnya. Dulu aku berpikir pelayanan itu seperti apa yang aku maksudnya seperti yang aku inginkan ya. Namanya manusia kan. Namanya manusia punya rencana, oh begini. Ternyata apa yang aku pikirkan itu tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Tidak seperti yang Tuhan mau. Menurut aku mungkin itu sudah bagus. Menurut aku mungkin itu baik. Tapi ternyata belum tentu itu ya buat Tuhan. Bagi Tuhan itu mungkin lain. Cuman aku belajar, maksudnya sampai saat ini. Namanya hamba Tuhan kan. Jadi apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan perintah, harus nurut ya. Jujur sebelum waktu masih di Surabaya itu banyak tawaran ya. Banyak tawaran pelayanan di Jawa. Kalau mungkin melihat materi, melihat fasilitas, kalau mengikuti daging ini, pengennya memang di Jawa ya. Lapo ado-ado kan, sampai tekan Kalimantan. Yang Jawa kan yo enak. Tapi ternyata maksud Tuhan lain ya. Dalam hati kecil suruh pergi Kalimantan. Pergi ke Kalimantan ya. Mungkin si adone Tuhan sampai tekan Kalimantan iki. Lapo, masih kan berpikir kan di sini kan bisa Tuhan, di Jawa, di Surabaya kan masih banyak, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain ya. Jadi ya waktu kami berangkat ke Kalimantan itu sebenarnya modal nekat ya, modal iman lah sebetulnya. Kami enggak bawa, maksudnya enggak bawa uang banyak, baju ya pasti gowo rek. Lambi yo gowo, maksudnya uang itu enggak ada persiapan ya, pokoknya cuma uang tiket lah untuk pesawat. Yang penting pamitan Pak Yosi ya. Pamitan, tapi sebenarnya orang tua berat Ibu Ban. Orang tua sebenarnya berat. Enggak setuju sebetulnya orang tua. Pasti. Itu. Cuman waktu sebelum berangkat itu 3 bulan sebelum saya berangkat, saya sempat ambil puasa juga ya. Ambil puasa, tanya Tuhan, benar nggak ini Tuhan? Kalau memang benar ya, maksudnya orang tua juga bisa dukung lah. Ya pada akhirnya orang tua berserah lah, maksudnya mendukung juga apa yang Tuhan mau lah. Akhirnya berangkat sampai di tempat, di luar, maksudnya saya sudah membayangkan sesuatu yang mungkin berbeda ya dari yang selama ini saya dapat di Surabaya kan, dengan fasilitas. Bagaimana saya harus masuk ke satu tempat jauh dari gemerlap kayak kota besar begitu. Masuk satu daerah enggak ada listrik, sinyal enggak ada, gitu kan. Lalu jalan itu licin pokoknya kalau hujan, susah dilewati. Seperti itulah jalan. Saya sempat berpikir, enggak salah Tuhan. Aku harus nangke ini mulu. Cuman ya dijalanin dan seperti kayak Rizky lah maksudnya. Seperti Rizky kan. Kalau mau mau berharap dari jemaat, enggak bisa ya. Enggak bisa terus terang. Karena ya ini jujur aja ya maksudnya. Awal-awal itu
persembahan itu setiap minggu itu paling besar 20.000. 20.000, 30.000 itu setiap minggu. Dalam hati ini mau makan apa kan? Dengan persembahan seperti itu kan. Nggak ada, maksudnya saya nggak ada bawa uang. Nggak ada modal lah istilahnya. Cuman saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bawa saya ke sini, pasti Tuhan tanggung jawab. Pasti Tuhan akan pelihara. Seperti itu. Itu awal-awal ya. Bukan cuma itu tantangan kan. Untuk kebutuhan hidup. Di luar itu tantangan dengan masyarakat, maksudnya dengan orang di sini ya. Pribumi di sini. Memang luar biasa ya. Karena karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda, ya. Apalagi saya harus menyampaikan kebenaran itu ya. Itu tantangannya luar biasa, ya. Ada banyak terjadi penolakan-penolakan yang maksudnya berseberangan dengan adat istiadat, berseberangan dengan pola pikir mereka ya. Sampai awal-awal saya dibilang pendeta gila, dibilang pendeta setan, pokoknya macam-macam. Ya. Diusir juga sudah pernah, diusir dari kampung, nggak boleh nggak boleh pelayanan, diusir. Dan bukan cuma sampai di situ juga, maksudnya istri saya juga pernah dibawain parang, itu. Tapi ya saya tahu ini proses Tuhan ya, proses Tuhan harus saya lewati. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata saya baru mengerti, maksudnya kenapa Tuhan tempatkan, maksudnya saya ada di tempat ini, di pedalaman sini. Ya, ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau saya kerjakan, gitu ya. Salah satunya itu saya terbeban sebetulnya, ada banyak di sini anak-anak di pedalaman ini. Ya. Mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Walaupun kadang sudah kelas 6 SD, sudah SMP, tapi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya. Kadang juga banyak yang putus sekolah, banyak yang pernikahan dini lah istilahnya ya, karena kurangnya pemahaman. Jadi ini beban sebenarnya yang Tuhan taruh. Ada banyak anak-anak itu sebenarnya kepingin sekolah, tapi tidak mampu orang tua mereka ya. Ya karena ekonomi. Nah, disinilah Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa ya. Akhirnya beberapa saya bisa, maksudnya menolong, artinya menjadi, bisa dikatakan memfasilitasi lah, maksudnya menjembatani mereka supaya mereka bisa lanjut sekolah ya. Sempat saya juga pernah sharing sama Tinuk, saya ada angkat satu anak ya, anak orang Dayak, sudah tidak ada orang tua, tidak ada papa sama mamanya, sudah meninggal. Nah, jadi saya angkat satu anak, saya sekolahkan, ada di Singkawang ya, saya masukkan asrama. Ada juga satu anak saya bantu fasilitasi untuk kuliah di Surabaya. Satu anak. Yang satu anak lagi juga ada cowok ke Jogja kuliah di sana. Ya. Dan ini tahun ini ada beberapa anak yang datang ke saya supaya mereka bisa lanjut SMA. Ya, karena orang tua kan tidak ada biaya. Mereka bilang kalau tidak ada yang bantu, mereka putus sekolah. Nah, di sinilah Tuhan taruh beban ya. Saya cuma bilang sama mereka berdoa. Kalau kamu percaya, pasti terjadi.
pasti bisa lanjut sekolah. Saya cuma begitu sama mereka. Tapi saya yakin mereka akan, saya cuma bilang sama mereka, yang penting kamu niat sungguh-sungguh mau sekolah, ya. Nggak usah pikirkan biaya, nanti Tuhan pasti tolong. Saya cuma bilang begitu. Nah itu, jadi tahun ini sudah ada beberapa anak yang sudah datang ke saya untuk mau minta supaya bisa lanjut sekolah SMA. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan begitu ya, buka jalan seperti itu. Jadi inilah maksudnya, ternyata Tuhan membawa kami ini jauh sampai ke sini, ini ternyata ada maksud Tuhan, ya, maksud Tuhan. Jadi dari awalnya saya bingung apa maksudnya Tuhan, dan sampai sekarang puji Tuhan, Tuhan terus, walaupun sama seperti Rizky ya. Jadi saya mengembalakan ini memang tidak ada donatur, tidak ada sponsor, tidak digaji organisasi, enggak. Ya. Memang benar-benar saya berserah sama Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan justru disitulah saya melihat mujizat Tuhan. Ya. Lihat mujizat Tuhan. Ada aja pertolongan Tuhan gitu ya. Ada saja gitu yang tidak saya kenal, yang tidak pernah, maksudnya komunikasi, tiba-tiba datang, tiba-tiba menolong, seperti itu ya. Ada cara Tuhan itu ajaib. Jadi puji Tuhan sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun saya pelayanan di pedalaman ini, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Maksudnya Tuhan itu cukupkan, Tuhan luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Dan masih bisa, maksudnya masih bisa makan itu sudah luar biasa, dan lebih dari cukup lah. Ya. Tidak ada maksudnya di pikiran saya seperti mungkin yang lainnya ya, maksudnya harus punya mobil, harus punya gereja besar, enggak. Itu. Yang penting jemaat itu bertumbuh, buat saya itu yang terpenting ya. Jiwa-jiwa itu bertumbuh, kerohanian mereka, seperti itu. Dan memang disinilah justru di pedalaman ini benar-benar iman kami ini dimurnikan sama Tuhan. Benar-benar bergantung penuh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, seperti itu. Dan pada awal tahun 2020 saya sempat mendapat satu goncangan yang besar ya, tahun 2020 itu. Dan sebelum goncangan itu saya alami ya, tantangan itu saya alami, sebenarnya saya sudah dapat dari Tuhan ya. Saya sudah dapat dari Tuhan. Tuhan sudah kuatkan, sudah ingatkan saya untuk kuat sebelum saya masuk tahun 2020, walaupun saya tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi tahun 2020 itu di akhir-akhir lah tahun 2020 itu papa saya dipanggil Tuhan ya. Jadi kena COVID lah, orang bilang kan, kena COVID. Papa saya dipanggil Tuhan. Saya enggak secara manusia gimana ya, maksudnya sedih juga, artinya saya enggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau pulang enggak bisa kan. Jadi saya pulang pun sudah enggak bisa ketemu begitu kan. Sudah langsung hanya ke kuburannya saja. Tuh. Dan saya balik, habis saya ke Surabaya itu kan, saya pulang sebentar karena lihat mama saya kan sudah ditinggal sama papa. Saya pulang, saya balik ke Kalimantan. Habis 40 harinya papa, giliran adik saya yang dipanggil Tuhan. Kena COVID juga. Jadi habis 40 harinya papa, adik saya yang meninggal juga. Kena COVID. Ini satu memang pukulan yang luar biasa ya bagi keluarga saya.
Mama saya sampai drop, mama saya sampai shock juga, seakan-akan nggak percaya begitu ya. Tapi saya kuatkan mama saya, dan puji Tuhan, mama saya maksudnya bisa kuat begitu ya, sampai bertahan sampai sekarang seperti itu. Dan sama seperti Eben juga yang lainnya ya, tahun 2020 itu juga 2021 nggak salah, 2021 saya sama istri sebenarnya, sama anak juga kayaknya, anak angkat saya itu mengalami gejala yang sama ya, bisa dikatakan ke COVID ya. Jadi 2 minggu itu kami sakit itu. Istri saya sampai hilang penciuman, hilang rasa pokoknya ya. Makan apapun tidak ada rasanya. Dan sempat kami juga demam, panas, batuk, pilek, pokoknya sudah kalau periksa ke dokter pasti COVID itu. Tapi kami isolasi mandiri ya selama 2 minggu. Walaupun demam, panas, kami bawa santai aja, kami bawa sukacita, kami bawa dalam doa, dan puji Tuhan, kami bisa lewati selama 2 minggu itu, ya. Tuhan kasih kekuatan, ya. Dan juga pernah saya alami satu hari saya sempat keluar pendarahan ya, maksudnya dari hidung. Dari hidung itu saya pernah keluar darah itu bukan kental, tapi seperti air ya, seperti kayak kita buka keran air itu langsung keluar begitu ya. Mimisen. Mimisen, tapi ini banyak Ki. Bukan netes begitu, tapi memang kayak ngalir gitu air. Itu kalau ditampung mungkin 1 ember ada ya. Itu dari bangun pagi hari sampai tengah malam keluar terus dari hidung itu. Sampai istri saya itu sudah bingung kan, udah agak takut ya. Karena lihat muka saya sudah pucat, sudah putih begitu maksudnya. Sudah kayak kehabisan darah kan. Istri saya ngajak ke rumah sakit, saya bilang enggak mau. Saya bilang enggak mau ke rumah sakit. Saya berdoa aja sama Tuhan. Saya berserah. Sampai jam tengah malam, sekitar jam 12 malam, waktu saya mau buang air kecil itu, saya rasa sudah tidak mampu kan, di kamar mandi saya sudah mau jatuh itu. Sudah mau jatuh, karena sudah tidak ada kekuatan ya. Dan akhirnya istri saya telepon teman saya, karena saya sudah lemas lah badan tuh, sudah tidak ada ini, karena sudah pucat. Keluar terus kan darah seharian tuh. Terus tengah malam itu telepon teman saya yang sama-sama pendeta ya. Kebetulan dekat kan rumahnya, tidak terlalu jauh. Akhirnya antar saya ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit itu tengah malam. Lalu dikasih obat untuk berhentikan yang pendarahannya. Tapi disuruh balik besok paginya supaya dicek, dibawa ke dokter penyakit dalam. Ya, kira-kira apa yang maksudnya yang terjadi gitu kan. Tapi itulah rencana Tuhan ya. Bukan satu kebetulan. Akhirnya waktu kami datang besok pagi itu ternyata sudah terlambat pendaftaran. Sudah terlambat. Tidak sempat dicek ya. Tidak sempat dicek. Dan saya bilang sama istri saya, sudah. Saya tidak mau lagi ke rumah sakit. Saya bilang, tidak usah ketemu dokter. Saya berdoa aja, maksudnya saya bilang, kalau memang belum waktunya Tuhan untuk panggil saya pasti sembuh. Itu iman saya waktu itu. Saya cuma beriman begitu. Kalau Tuhan belum, maksudnya belum mau panggil saya, belum waktunya Tuhan, saya pasti sembuh, saya bilang. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, biarpun saya ke dokter, rumah sakit, saya pasti tetap akan balik ke Tuhan. Itu waktu itu iman saya begitu. Akhirnya saya enggak lanjut ke dokter, saya enggak ketemu dokter, saya enggak teruskan ke rumah sakit, saya pulang. Saya enggak tahu apa yang terjadi ya, maksudnya entah itu mungkin serangan, maksudnya dari kuasa-kuasa gelap atau bagaimana. Tapi saya sudah
berserah sama Tuhan ya. Saya berserah sama Tuhan dan puji Tuhan sampai hari ini tidak ada masalah. Sampai hari ini sehat. Puji Tuhan. Tuhan itulah yang saya alami keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Walaupun jauh dari peradaban. Keluarga, jauh dari mungkin teman-teman, jauh dari yang lain. Tapi Tuhan itu pelihara luar biasa ya. Luar biasa. Sampai hari ini. Ya. Itu aja mungkin kesaksian dari saya. Bisa memberkati teman-teman semuanya. Terima kasih. Amin. Kembali ke Pak Oki. Amin.